Kaleb ini kita itu menggunakan modelnya model kelompok, teman-teman. Teman-teman sudah pernah belajar ya bagaimana model kelompok, di mana anak-anak disajikan 3 kegiatan dan juga si kegiatan itu tuh anak-anak kita itu sebagai guru memberikan contoh, terus anak-anak harus plak ketiplak gitu mengikuti contohnya gitu ya. Seperti itu, ini nih contohnya seperti ini. Nah, kayak gini teman-teman, dulu itu kita seperti ini. Jadi kita kalau bikin art ya atau karya seni itu kita kasih contoh dan anak-anak plek-ketiplek mengikuti gitu ya, seperti ini contohnya. Nah, itu tuh berjalan sampai sekitar 2022 teman-teman. Kita menggunakan model kelompok ini. Nah, pada saat 2022 kami semua itu mengikuti PPG atau Pendidikan Profesi Guru. Alhamdulillahnya dapat undangan ya dalam jabatan namanya. Kalau sekarang teman-teman bisa mengikuti prajabatan nanti kalau sudah lulus. Kalau dalam jabatan ini biasanya di mana ini guru-guru yang sudah ada di Dapodik gitu. Jadi diundang langsung oleh pemerintah untuk mengikuti prosesnya, tapi tetap kita ikutin tes-tes gitu teman-teman ya untuk bagaimana bisa lulus. Dan kebetulan kita semua itu lulus di PPG-nya di Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, tapi alhamdulillahnya daring gitu ya, jadi nggak ke sana. Nah, dari PPG ini kita tuh dapat ilmu teman-teman. Ilmunya itu terkait pembelajaran dalam kurikulum merdeka gitu ya. Karena waktu itu juga kan sedang gembar-gembornya udah kurmer ya. Nah, kita dapat ilmu, terus kita di sana juga ada guru pamong, ada guru pamongnya, terus guru pamong juga seperti saya ini gitu, kayak memberitahu kalau di sekolahnya itu menerapkan sekolah yang seperti ini, pembelajaran seperti ini, dan kita tuh sebagai mahasiswanya harus praktik gitu, praktik bagaimana sebenarnya pembelajaran kurikulum merdeka itu, seperti yang guru pamong jelaskan. Akhirnya kita ada praktik-praktik, terus dari PPG ini pun kita banyak mengikuti seminar dan pelatihan ya teman-teman terkait kurikulum merdeka tentunya gitu. Jadi sebenarnya waktu 2022 itu masih dari mulai kurikulumnya belum ke kurikulum merdeka sih, kita tuh masih yang dulu. Jadi perubahannya itu bertahap gitu ya. Terus modul ajarnya pun kita masih belajar gitu, masih yang sederhana, belum yang benar-benar modul ajar yang sesuai ketentuan gitu. Nah, setelah ada seminar, pelatihan kita ikuti, terus ada juga kolaborasi dengan dosen-dosen UPI, di mana dosen-dosen UPI juga memberikan suatu pencerahan gitu ya, dan kerjasama dengan kita, bagaimana sih kurikulum merdeka itu, penerapan kurikulum merdeka itu yang sesungguhnya. Nah, mulai kita coba terapkan lagi, kita revisi lagi apa yang salah gitu, berjalan dari selanjutnya akhirnya 2023 sampai sekarang kita mencoba untuk menerapkan kurikulum merdeka, pembelajaran kurikulum merdeka, di mana ternyata di dalamnya itu setelah saya mendalami lagi juga, dan karena ada praktisi ini ya saya mendalami lagi tentang model gitu, model PAUD. Akhirnya saya menyimpulkan bahwa ternyata di kurikulum merdeka ini menganut juga gitu, bukan jadi ada tentang berarti model yang diterapkan kurikulum merdeka ini pun modelnya itu high scope dan BCCT gitu, bisa dilihat seperti itu. Karena kalau yang high scope yang teman-teman kita sudah belajar bareng-bareng ya, sharing bareng-bareng bahwa sama gitu, kurikulum merdeka itu penerapannya hampir sama seperti high scope dan juga BCCT gitu. Jadi setelah saya belajar lagi, oh ternyata kurikulum merdeka itu ternyata emang sesuai juga nih sama teori-teori yang sudah ada gitu, akhirnya diterapkan juga nih di kurikulum merdeka, seperti itu ya teman-teman. Terus yang BCCT ini juga kan kenapa disebut mirip BCCT atau kita bisa menerapkan model pendekatan BCCT ini, karena ada pijakan-pijakan juga gitu kan ya teman-teman, yang seperti sudah saya pernah jelaskan juga, ada pijakan lingkungan main, seperti ini. Terus ini pijakan sebelum bermain ya teman-teman, dan selama bermain. Selanjutnya ada setelah bermain kayak gitu. Dan juga pembelajaran BCCT ini juga hampir mirip dengan kurikulum merdeka, sama penerapannya dengan kurikulum merdeka, karena di mana
mereka itu BCCT ini tidak menekankan pada hasil, tetapi juga menitik beratkan pada proses teman-teman. Nah, dan di kurikulum Merdeka pun pembelajarannya itu menitik beratkan pada proses, yaitu dengan adanya sekarang penilaian yang namanya penilaian foto berseri ya teman-teman di kurikulum Merdeka ini kayak gitu. Jadi biar lebih ini lagi, lebih jelas lagi mereka itu menggunakan foto berseri biar tahu prosesnya kayak gitu teman-teman. Nah ini sedikit hasil dari kami anak-anak ya, ini kegiatan-kegiatannya ya teman-teman. Dan juga ini saya sedikit sharing juga kegiatan-kegiatan kami waktu 17 Agustus. Ini kami bersama orang tua. Terus kami juga pernah ada kegiatan bersama komunitas reptil, jadi diundang ke sekolah. Anak-anak jadi mengenal langsung reptil. Terus ini waktu ada perlombaan sekecamatan menghias topi, teman-teman. Lombanya di sekolah, tapi nanti si topinya kita kirimkan ke kecamatan. Kayak gitu. Nah ini waktu kita market day, jadi anak-anak belajar menjadi pedagang. Dan pembelinya itu orang tua. Jadi orang tua diminta untuk datang dan membawa pecahan uang 5.000 dan 2.000 kayak gitu. Mereka berdagang, jadi mereka juga belajar ini harganya 2.000, berarti satu lembar 2.000-nya gitu-gitu ya, hanya sederhana aja. Kayak gitu. Oke. Ini ya teman-teman sekilas tentang perjalanan kami. Oke, selanjutnya teman-teman untuk sedikit ada gambaran gitu ya, Bu Leli sama Bu Ayu, saya izin memberikan video. Ini durasinya sudah diperkecil sih 15 menit aja, cuma semoga asik gitu. Jadi teman-teman nggak bosen ya. Ini waktu saya PPG ujian gitu. Ini emang 2022 sih, jadi sekolahnya waktu itu masih di yang dulu ya teman-teman, bisa tempat sekolah kami dulu seperti apa. Jadi ini ya, bentar ya teman-teman saya. Yo, Della menyimak, Arya, mana suaranya? Sambil mempersiapkan Bu Yusannya, ayo acungkan jempolnya kalau yang menyimak. Ya, nah banyak jempol hari ini. Nah.
Ini hari keempat dan hari kelima sudah mulai naik ke atas. Siapa lagi? Oh ini Kira, No, Ari, Ana, dan terakhir Kori. Karena pada kesempatan Bu Yusa mau kasih hadiah. Hadiahnya ada, Bu Yusa akan menceritakan semua. Kalau di depannya ada ini ada apa di depan ini? Sayuran. Ada sayuran apa lagi? Ada buah. Iya, ini kolak saya. Dia dapat ide aja kayak gitu. Nah, dalam berkeliling itu terus nanti tuh kita harus memberitahu waktunya teman-teman. Kita tuh harus memberitahu ke anak-anak bahwa waktunya tuh berapa menit lagi atau berapa lama lagi. Nah, ketika sudah selesai, anak-anak itu kita jangan lupa mendokumentasikan juga hasilnya dan juga anak-anak diminta untuk membereskan kembali, teman-teman. Seperti itu ya. Nah, ini saya juga mau share hasil tadi anak-anak hasil berkegiatannya ya, teman-teman.
Nah, inilah. Nah, ini sedang ceritanya menanam. Nah, ini mereka sedang membuat alat-alat untuk menanam. Nah, ini mereka membuat taman, teman-teman, ceritanya. Ini membuat makanan-makanan, kata Kira waktu itu. Itu makanan sehat katanya. Dari hasil ia berkebun. Mereka itu berimajinasi, berkreasi sesuai dengan keinginan mereka kayak gitu. Nah, untuk kegiatan mainnya ada beberapa anak yang tidak usah tidak mau semua empat-empatannya gitu. Jadi mereka itu memilih, aku cuman pengen 2 kegiatan. Dan ada juga yang antusias, aku pengen empat-empatannya kayak gitu. Itu nggak apa-apa ya teman-teman, diberi kebebasan kayak gitu. Itu sekilas waktu saya PPG. Nah, sekarang saya coba mau sharing. Masih semangat teman-teman untuk melihat video lagi? Iya, sekarang saya mau sharing video teman-teman kita juga ya. Teman P3K kita, ini juga mereka itu bisa sampai ke tahap seperti sekarang juga, itu lama gitu mereka belajarnya di sini ya, karena emang proses, saya juga tidak langsung bisa seperti itu gitu, proses belajar terus, belajar dan belajar kayak gitu. Nah, ini adalah sekilas kegiatan anak P3K di sini ya teman-teman. Saya coba mau sharing juga.
Iya, teman-teman, seperti itulah gambarannya. Gimana, udah kebayang? Terima kasih, terima kasih. Gitu ya, teman-teman, gambaran pembelajaran di kami kayak gitu. Nanti teman-teman boleh kalau ada waktu boleh observasi langsung ke sekolah ya, teman-teman. Kayak gitu. Apakah ada yang mau ditanyakan atau mau sharing apa aja boleh. Atau enggak kayak, Bu, aku mau nanyain tadi yang di video ada gini, boleh. Mangga teman-teman. Ayo, silahkan teman-teman. Tadi cukup seru ya Bu Yusan. Ada 2 contoh yang mungkin bisa membuat teman-teman penasaran juga gitu ya. Karena tadi banyak hal sebetulnya yang bisa teman-teman ambil dan mungkin khususnya teman-teman jadi tahu dan juga ada gambaran gitu bahwa peran guru itu banyak gitu ya Bu Yusan ketika di kelas harus melaksanakan ini, melaksanakan itu gitu. Dan juga tadi ada beberapa pendekatan yang memang Bu Yusan juga gambarkan melalui video juga. Terus tadi ada foto juga gitu. Barangkali dari teman-teman ada yang penasaran, boleh ditanyakan kepada Bu Yusan, silakan. Tadi juga yang di video kedua itu kebetulan ada yang anak kecil ya, teman-teman mungkin bertanya-tanya itu siapa yang berdua. Nah itu tuh anak yang sedang trial kebetulan, Bu Ayu, Bu Leli. Jadi kemarin tuh anak murid baru itu untuk tahun ajaran baru nanti boleh ada kesempatan untuk trial dulu. Nah kemarin kebetulan ada 2 anak di kelas kami kayak gitu, di kelas saya. Jadi ikutan juga sih anak-anaknya, alhamdulillah mau berbaur juga gitu. Tadi itu ada 2. Kebetulan anak ibu dosen juga itu tuh, dosen UPI yang satunya. Gitu. Teman-teman ada yang mau ditanyain? Gimana tadi ada gambaran ya kalau kegiatan pembelajaran kurikulum merdeka khusus yang di TKLIP itu seperti itu untuk saat ini gitu. Iya, luar biasa Bu Ayu. Bu Yusan ya. Ayo acung jempol teman-teman buat Bu Yusan, luar biasa ya. Nah, sebetulnya teman-teman memang begitu banyak model ya, begitu banyak pendekatan dan tentu kurikulum juga selalu berubah ya, selalu disempurnakan. Nah, mungkin yang Ibu garis bawahi di sini teman-teman, nah melihat ibu gurunya ya, melihat ibu gurunya yang begitu lincah ya, anak-anak
diajak menari. Nah, gurunya juga menari gitu ya kalau di PAUD itu. Nah, jadi harus lincah ibu gurunya. Sehebat apapun katanya model yang dikembangkan atau pendekatan yang dikembangkan, kalau ibu gurunya tidak ceria, nah, tidak aktif ya. Nah, ini tidak akan atau kurang memberikan hasil yang optimal. Jadi kalau ibu tadi tidak lihat modelnya, lihat buyusannya. Nah itu, lihat buyusannya. Ibu berharap ya waktu waktu mengamatinya itu berharap teman-teman itu lihat sosok buyusannya gitu ya. Nah, dilihat dari keceriaannya, dari apa itu kepiawaiannya gitu ya dalam mendampingi anak-anak ya, juga melihat begitu aktifnya bu gurunya itu. Nah, itu sosoknya yang ibu harap mudah-mudahan tertular gitu pada teman-teman ya, karena apapun modelnya, pendekatannya tidak akan menjadi optimal ya, karena semua model, semua pendekatan ada sisi positif, ada sisi kelebihan dan kekurangannya. Tapi yang mendukung untuk keberhasilan suatu model pembelajaran itu tidak lepas dari bagaimana guru mengaktifkan peserta didiknya ya. Nah, itu yang juga harus menjadi apa itu inspiratif ya bagi teman-teman dengan adanya praktisi ini. Mungkin secara nalar teman-teman bisa menjelaskan ya seperti apa model-model pembelajaran di PAUD itu ya, pendekatannya, metodenya, kemudian medianya harus bagaimana gitu untuk mendukung model itu ya. Banyak loose part jenisnya bisa dimanfaatkan, tapi kembali lagi ke sosok gurunya itu ya. Kalau gurunya tidak senyum, gurunya tidak merangkul anak ya, anak menari, gurunya diam, ya, anak nyanyi, gurunya diam. Nah, ini tidak akan memberikan suatu semangat pada peserta didik itu sendiri. Nah, itu yang tidak kalah pentingnya ya dengan adanya praktisi ini. Jadi memberikan satu model gitu, bagaimana seorang guru itu ya di dalam berinteraksi dengan peserta didik ya, apalagi dengan anak usia dini yang tadi siswanya berapa orang Bu Yusan? Untuk yang tadi terakhir ya Bu ya, iya. itu tuh kita ada 16 kalau nggak salah, 16 yang masuk. Iya, sebenarnya totalnya 18 sih Bu. Nah, itu 16 anak usia dini ya, usia 4 sampai 6 tahun ya. Nah, iya, yang begitu aktif ya, banyak maunya, banyak bertanya, tapi bagaimana dengan keprofesionalan guru itu bisa terkondisi dengan baik ya. Nah, mereka waktu yang video yang pertama ya saya lihat itu anak-anak itu begitu antusias ya dibawa ke outdoor ya, dibawa ke outdoor di mana guru menunjukkan ya suatu media, suatu aktivitas ya. Nah, itu jelas kembali kepada gurunya ya. Kalau gurunya kurang menyiapkan media, alat ya, kegiatan yang menantang anak untuk muncul rasa ingin tahunya, yang menantang anak untuk beraktivitas. Nah, ini tidak akan membuat anak itu banyak pengalaman. Jadi tetap kembali ke guru ya, bagaimana merancang media pembelajaran ya, bagaimana merancang aktivitas belajar ya. Mungkin kalau kita hanya mengandalkan kegiatan di indoor ya, nah dengan setiap hari itu juga, atau kegiatannya hanya setiap anak melakukan kegiatan yang sama ya, nah sesuai dengan yang yang diarahkan guru, nah mungkin itu juga akan kurang menarik, apalagi dengan kurikulum Merdeka Belajar ya, berdiferensiasinya itu
sebetulnya ya Bu Yusan di kurikulum 2013 juga sudah diarahkan untuk berdiferensiasi itu dalam pembelajarannya. Nah, apalagi di kurikulum Merdeka Belajar itu lebih ditekankan lagi gitu, karena kurikulum 2013 kurang dioptimalkan. Nah, makanya ada penguatan di dalam kurikulum Merdeka itu, ya. Jadi lebih dikuatkan untuk pembelajaran yang berdiferensiasi. Artinya, ya, guru itu harus merancang, ya, kegiatan-kegiatan belajar, media-media pembelajaran yang memang bisa mengakomodir ya minat ya dari setiap individu. Nah, tentu kalau tadi ada 18 siswa ya, tentu guru harus juga bisa mengelompokkan, mungkin dari 12 siswa itu ada berapa kelompok nih yang minatnya dalam hal ini, minat dalam hal yang lain, sehingga tidak menjadi 18 kegiatan ya. Jadi pasti ada kesamaan gitu ya. Pasti ada kesamaan minat lah dari yang 18 itu. Nah, oleh karena itu sebelumnya sudah dilakukan assessment awal ya. Kira-kira nih kelas kami ini atau kelas kita itu anak minatnya dalam hal apa saja. Nah, itu sudah diantisipasi dalam membuat perencanaan pembelajaran itu. Dan itu akan sangat membuat guru memberikan pilihan gitu pada anak-anak ya untuk melakukan aktivitasnya. Nah, itu barangkali yang Ibu tekankan pada teman-teman ya. Jadi silahkan teman-teman bertanya kepada Bu Yusan ya, mumpung masih ada nih pertemuan terakhir, jangan dilewatkan ya. Ya, tentu kalau Ibu banyak sih yang mau ditanyakan kepada Bu Yusan. Nah, ya Bu Ayu ya, saking penasarannya. Iya, sama yang Bu. bertanya Soalnya ya. seru. Iya. Jadi masa Ibu yang bertanya? Nah, coba teman-teman dulu. Ayo, Tania, Rahma, Agnes. Nah, ini Arini. Nah, Ya, ada Sipa. Sipa, Bu. Nah, ayo. Dela, pokoknya semua orang bertanya. Kalau ada di chat semua, Bu Ayu, ini pertemuan terakhir, semua harus bertanya di chat. Nanti bisa ditanggapi mana yang ini ya. Nah, tapi semua bertanya, masukkan pertanyaannya di chat. Nah, Oke, kalau ini tidak udah bertanya ada berarti Sipa, tidak Bu. menyimak ya Bu Ayu ya. Iya, betul. Ya, ayo. Sebetulnya ini juga jadi aku yang ingin bertanya Bu ke teman-teman, kira-kira tadi videonya ada apa aja gitu. Nah, itu ya. Tapi Ya, ini Kak Sipa juga udah raise hand Bu, kayaknya mau bertanya. Jadi sembari menunggu yang lain, teman-teman yang lain boleh barangkali ada pertanyaan, diketik aja di kolom chat. Tapi ini ya. ada Kak Sipa yang mau bertanya. Mungkin boleh Kak Sipa dulu ya Bu ya. Iya. Yang lain pokoknya harus membuat satu pertanyaan di chat ya. Nah, itu nanti acak sorak siapa yang mau diangkat pertanyaannya. Tapi semua ini ada 40 orang nih. Ada 55 orang. Berarti dipotong 3 ya, 52 orang. Ada 52 pertanyaan Bu Ayu. Nanti di chat. Bisa itu kan ya? Bisa direkam pertanyaannya, bisa di di screenshot. Bisa Bu, boleh. Nah, yang tidak bertanya tidak menyimak. Ya. Oke, Ayo, siapa silakan dulu? mungkin Mangga Bu Ayu Kak diatur Sipa. ya. Iya Bu, siap. Kak Sipa boleh? Baik Ibu, terima kasih untuk kesempatannya. Izin bertanya, tadi kan di video, yang di 2 video juga ada sih. Cuman ketika setelah kegiatan yang bercakap-cakap atau kegiatan literasi itu kan ada kegiatan raga main. Nah, itu kan ada 3 kegiatan, terus disesuaikan, dengan minat dan minat anak. Jadi sebelumnya itu kan disesuaikan dengan, kecondongan minat anak. Nah, untuk yang udah lama gitu kan, kita bisa mengetahui minat dan anaknya karena
sudah lama melihat anak, misal ketika sudah 2 bulan, 3 bulan. Nah, itu untuk pembelajaran yang masih awal-awal banget, apalagi di kelas A kan masih sangat-sangat awal. Itu untuk melihat kecondongan minat anaknya itu bagaimana ya, Ibu? Oke, terima kasih Kak Sipa. Mungkin mau langsung dijawab oleh Bu Yusan atau seperti apa, Bu? Ya, boleh langsung dijawab aja ya Bu Ayu ya. Oke, boleh. Tadi untuk menentukan minat anak ya, mungkin barangkali untuk yang baru masuk banget nih, gitu, gimana caranya? Kita biasanya ada dance, ada tari-tarian, terus kayak permainan-permainan motorik kasar gitu. Itu di awal-awal ya. Walaupun emang itu setiap hari sebenarnya harusnya ada. Kayak tadi juga kan kita ada kegiatan jalan zigzag gitu ya, lari zigzag, terus keseimbangan gitu. Nah, untuk pertama yang harus kita lakukan adalah untuk meningkatkan minat bermain anak gitu teman-teman. Jadi biar anak tuh nggak bosen, nggak boring, apalagi yang kelas A ini kan baru pertama kali sekolah ya. Takutnya nanti tuh dia kan dari rumah udah berekspektasi, ih di sekolah seru kayak gitu, sama ada teman-teman, ada bu guru, ada permainan-permainan, aku bisa banyak bermain, banyak permainan sama teman. Jangan sampai membuat anak-anak tuh kecewa gitu ya teman-teman, kecewa ternyata pas di sekolah cuman kayak gitu doang, duduk harus mendengarkan seperti itu ya misalkan kayak gitu. Nah, kita harus menghindari kegiatan-kegiatan di mana anak-anak itu harus banyak menyimak gitu teman-teman. Nah, itu tuh sebenarnya tidak kita lakukan karena fokus anak itu biasanya tidak lama ya teman-teman. Jadi kita tuh harus banyak kegiatan yang membuat anak itu bergerak kayak gitu. Nah, misalkan ada kegiatan ragam main tadi 3 kegiatan. Nah, tadi betul yang kata Ibu Leli, kita tuh harus juga melakukan atau memberikan kegiatan di outdoor juga gitu. Jangan di indoor terus, apalagi kalau yang misalkan kelasnya kecil ya teman-teman. Jadi takutnya sumpah juga. Nah, bisa kita lakukan juga di luar, kita manfaatin suasana luar gitu, bisa bermainnya di luar atau kita membuat ragam mainnya di luar kayak gitu ya. Jadi biasanya kegiatan awal yang dilakukan itu banyak yang membuat anak itu bergerak, terus minat anak semakin tinggi itu ketika anak-anak melihat sesuatu realnya gitu, kayak tadi kita memberikan tanaman aslinya, anak-anak harus memegang, teksturnya seperti apa, terus bentuknya seperti apa kayak gitu. Terus tadi ada ikannya boleh didatangkan. Jadi kalau ada kita misalkan topiknya tentang binatang, kalau sekiranya binatangnya dapat dibawa gitu ya, dibawa ke sekolah, itu boleh banget teman-teman secara real kayak gitu. Tapi kalau misalnya tidak, boleh menggunakan video juga. Biasanya kita lakukan video pun itu sebenarnya biar kondusif karena sesuai dengan jumlah anak yang banyak. Itu biasanya pakai infokus ya teman-teman. Soalnya biar anak-anak itu melihatnya lebih besar gitu ya. Terus apalagi kelas A itu banyak banget anak yang apalagi awal-awal itu mereka itu pengennya main aja gitu. Jadi fokus mereka untuk duduk diam lama itu sangat jarang itu di awal-awal ya. Jadi balik lagi gimana kita sebagai guru harus pintar-pintar membuat kegiatan yang bisa membuat anak itu seru gitu dan tidak mengecewakan anak gitu. Apalagi anak-anak yang baru masuk. Kayak gitu sih Teh Sipa ya. Untuk di awal-awal kegiatan. Awal-awal masuk apalagi gitu. Jadi kita pokoknya bikin anak moodnya baik dulu dari sekolah, bikin dia bikin anak itu ekspektasi anak itu sesuai kenyataannya gitu, sesuai dia yang dia harapkan. Pokoknya bikin sebagaimana mestinya gitu, jangan bikin kecewa sih intinya gitu. Itu kurang lebih sih Pak. Iya Bu. Bu Ayu, Bu Leli barangkali mau nambahin. Iya, dari Kak Sipa sudah cukup atau masih penasaran? Cukup Ibu, intinya pada awal-awal itu banyak gerak dulu, terus anak-anak
Yang penting buat anak nyaman di sekolah gitu ya. Iya, betul. Karena ada transisi dari rumah ke sekolah juga mungkin ya Bu ya, kalau misalkan yang masih awal-awal bagaimana nanti guru-guru itu ingin membangkitkan minat terlebih dahulu ya Bu ya, minat untuk mau aktif untuk bermain di sekolah seperti itu. Dan mungkin kalau untuk konteksnya ketika mulai bermain di sekolah dan dibuka 3 kegiatan seperti yang tadi Bu Yusan tunjukkan di video. Kalau menurut saya gitu, karena saya juga pernah mengamati nih ketika Bu Yusan sedang praktik waktu dulu, kebetulan pas Bu Yusan PPG saya juga lagi observasi gitu. Nah, kan memang betul ya Bu ya, di sana itu dibagi 3, terus gimana sih caranya kita bisa tahu anak itu minatnya di mana gitu, di kegiatan yang mana gitu. Nah, kan tadi juga teman-teman bisa lihat di video bahwa Bu Yusan juga menjelaskan terlebih dahulu semua kegiatan di setiap area itu ada apa aja gitu, dan kita itu tidak harus menentukan gitu bahwa misalkan Kakak Raisya di sebelah sini ya, di area ini ya, terus misalkan gambaran nanti mungkin di mata kuliah berikutnya teman-teman diminta untuk merancang pembelajaran ya, kemudian untuk praktik pembelajaran ya. Nah, ini kalau tidak salah ya, di dalam kurikulum 2013 itu dulu tuntutannya bahwa dalam setiap pembelajaran itu ya, apa itu, guru menerapkan misalkan model sentra, sudut, atau model apalagi ya, sentra, sudut, wayu hilap deh Ibu, sentra, sudut, area, kelompok Bu. Kelompok. Nah, itu guru itu harus menyiapkan 3 area atau bahkan ada 4 ya. Jadi area itu kan diciptakannya oleh guru ya, oleh guru. Nah, tapi minimal dalam setiap pertemuan itu guru bisa membuka 4 area. Nah, dengan 4 area ini justru malah membuat anak itu mempunyai pilihan gitu, mau milih area mana gitu. Nah, jadi ada kecenderungan nanti guru bisa membaca, oh anak ini lebih minatnya di bagian apa. Misalnya kalau areanya yang satu hewan darat, yang satu hewan air ya, yang hidup di air, yang hidup di darat dan di air misalnya itu, atau area balok, area apa gitu ya, sesuai dengan. Nah, itu membuat pilihan, tapi tidak berarti anak itu hanya satu pilihannya. Mungkin kalau sudah merasa puas gitu ya, dia itu akan mencari area mana lagi nih yang bisa menimbulkan rasa penasarannya. Nah, jadi jangan sampai guru itu menciptakan hanya satu kegiatan, misalnya mewarnai. Mari, nah ini kemarin ada pengalaman juga, ada yang mau penelitian. Jadi dia itu menciptakan satu kegiatannya di perencanaannya itu hanya mengarahkan anak untuk membuat meroncek binatang apa tuh yang banyak jarinya itu. Nah, gurita bukan Bu? Gurita? Gurita, ya. Nah itu. Jadi hanya mengajak anak untuk meronce untuk dengan pola dengan pola dasar ya. Nah itu. Kata ibu, bagaimana kalau anak ada anak yang takut sama gurita? Nah itu. Ya. Berarti kan dia tidak mau meronce ya. Karena takut dengan gurita, karena kan orang tidak semua ini ya lihat bentuknya saja sudah seperti itu. Nah, pasti ada anak yang senang lihat wujudnya itu, tapi ada juga anak yang kemungkinan gitu takut. Nah, itu salah satu contoh ya, bahwa disitulah tantangannya bagi guru. Jangan hanya membuat satu pilihan untuk semua anak gitu ya.
Jadi manfaatkanlah lingkungan yang ada di sekitar ya. Masa untuk menciptakan aktivitas meronce hanya satu hewan gitu. Padahal hewan di sekitar anak-anak itu kan banyak ya. Nah, ini juga salah satu hal yang bisa menjadi pelajaran teman-teman, yaitu di sini kalau di dalam tuntutannya itu ya guru itu harus kreatif gitu ya, harus kreatif memanfaatkan apa yang ada di sekitar anak-anak ya, yang tentu sesuai dengan kebutuhan perkembangan anak-anak. Jadi walaupun kita mengembangkan model area, model sudut, model sentra, tapi kalau tiap hari dibukanya hanya satu sentra, satu sudut, nah ini tidak akan memberikan pengalaman yang luar biasa pada anak. Jadi ditantang untuk maksimal 4 area yang dibuka, ya, atau 4 sentra yang dibuka. Nah, jadi di sini kalau model di CCT itu apa? Di awal pembelajaran itu, yang namanya ada tahapan awal. Nah, jadi guru itu harus menyiapkan terlebih dahulu, gitu. Harus menyiapkan terlebih dahulu fasilitas yang membuat anak-anak itu akan bermain nantinya. Nah, jadi bahkan ya yang Ibu lihat di sekolah yang ini ya, Bu Yusan, sebelum anak masuk ke sekolah itu guru sudah menyiapkan, menata areanya, menata tempat duduknya. Yang kemarin mungkin guru menggunakan area seperti apa. Nah, untuk hari ini dia menciptakannya areanya apa saja. Nah, itu. Jadi ada surprise ya untuk anak-anak setiap harinya gitu ya. Nah, jadi anak itu jadi penasaran tiap hari. Bu Yusan itu sekarang kelas seperti apa gitu ya, kegiatannya akan apa gitu. Nah, ini sudah merupakan suatu hal yang menarik bagi anak-anak. Nah, jadi kalau guru PAUD itu ya anak-anak sudah pulang. Nah, guru PAUD membuat rancangan buat hari esok, menyiapkan alat-alatnya, kemudian menata ruang kelas untuk hari esok, sehingga pada saat hari esok anak datang itu sudah beda. Apalagi kalau tematik ya. Kak Bu Yusan, kalau di kurikulum Merdeka tetap ada tematik ya. Nah, tetap ada tematik. Jadi Ibu melihat ya, kalau minggu ini temanya tentang hewan darat. Di ruang kelas itu penuh gambar hewan-hewan darat. Nah, minggu berikutnya ganti tema, hewan yang hidup di air. Ruang kelas beda lagi pajangannya. Jadi tidak